Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendapatkan materi berkaitan dengan sifat rabbaniyah ajaran agama Islam, ya. Bersama Ustadz Didin. Baik, anak-anak semua, ketika kita berbicara tentang belajar, maka poin utama yang harus kita telusuri atau yang harus kita pahami adalah tujuannya. Untuk apa saya belajar? Khususnya dalam materi ini. Baik. Yang pertama, tujuan kita belajar tentang sifat Rabbani ajaran Islam adalah agar kita mampu atau agar antum mampu menjelaskan karakteristik atau sifat Rabbani dari ajaran agama kita. Yang kedua, antum mampu membiasakan diri melakukan perilaku yang merupakan karakter ajaran Islam. Ya. Setelah kita mempelajarinya, setelah kita menjadi ilmu itu, sudah menjadi ilmu dalam diri kita, kita mampu menanamkan dalam jiwa kita atau kita bisa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagaimana sifat-sifat Rabbani ajaran Islam. Baik. Setelah kita mengetahui berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, maka selanjutnya adalah apa sih Rabbani, ya? Kita kan pengen mengetahuinya. Seperti itu, ya. Ternyata memang ada penjelasan-penjelasan oleh ulama-ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh guru-guru kita. Rabbani itu apa? Dan seterusnya. Rabbani itu apa sih? Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Rabbaniyah berasal dari kata Rabb, Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ayat 2, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maka di sini maksudnya Tuhan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke poin kedua. Rabbani adalah salah satu sifat. Nah, ternyata Rabbani itu adalah sifat, karakter, ya. Yang penting yang ada di dalam ajaran agama Islam, ya. Karena hanya berorientasi, kenapa dia penting? Kenapa dikatakan penting dalam ajaran agama Islam? Karena memang dia sebagai tolak ukur bahwa agama Islam itu adalah agama yang memiliki tujuan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ajaran-ajarannya murni kan dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Baik. Yang kedua, nah, ini berkaitan dengan sifat seseorang yang tadi disampaikan itu. Yang tujuan yang kedua, setelah kita nanti mempelajarinya, setelah menjadi ilmu, kita bisa menjadi diri kita menjadi Rabbani, ya. Seseorang disebut Rabbani, ya, jika memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala karena rajin bernama beribadah. Rajin apalagi? Rajin mengetahui atau mempelajari agamanya. Terus yang selanjutnya adalah setelah dia mengetahui, setelah dia belajar, maka dia mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Atau di dalam hadis tentang Al-Qur'an, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, ya. Dan setelah dia belajar Al-Qur'an, dia mengajarkan Al-Qur'an itu lagi. Nah, seperti ini, ya, poinnya di sini. Baik. Nah, di sini kesimpulan di slide pertama ini adalah jika Islam disebut agama yang Rabbani, kenapa? Karena ia memiliki dua karakter. Karakter pertama, dia hanya orientasinya kepada Allah. Terus yang kedua, ajaran-ajaran agama Islam itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Berbeda dengan agama-agama yang lain yang kita ketahui, ya, seperti itu, ya. Baik. Kita lanjutkan.
Sifat Rabbani tadi ya, karakter Rabbani tadi yang dua itu, pertama hanya berorientasi atau memiliki tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tadi mohon Ustaz Didin perjelas, hanya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah ketika kita melaksanakan segala amal ibadah, kita memiliki tujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain ya. Yang kedua, ajaran Islam sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an ya. Bersumber dari Al-Qur'an. Baik. Nah, ini penjelasannya poin pertama. Tujuan hanya kepada Allah. Ajaran Islam yang berupa akidah, berupa syariah, dan berupa akhlak ya, diajarkan agar manusia hanya menjadi hamba Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meyakini bahwa hidup memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu di dalam Quran surah di dalam surah ini ya, Az-Zariyat ayat 56 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguh aku tidak menciptakan manusia dan jin atau jin dan manusia hanya semata-mata untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bukti bahwasanya kehadiran agama Islam itu di tengah-tengah kita sebagai umatnya. Kita memiliki tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain tujuan kita hidup, yaitu untuk mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita di dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan kita selama-lamanya fil akhirah. Di dalam kehidupan akhirat. Baik. Ajaran Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya? Ya, baik. Ini maksudnya anak-anak semua. Semua ajaran Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat anak-anak semua. Ajaran Islam itu ada berapa? Ada 3 minimal ya. Pertama ada akidahnya. Ada akidah itu keyakinan. Terus ada syariah. Syariah itu adalah hukum. Ada di situ ada larang, ada perintah dan ada larangan. Yang ketiga adalah akhlak atau adab. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini berbeda di sini ya. Hal ini berbeda dengan agama lain. Nah, berbeda dengan agama lain, ada agama Kristen, ada agama Buddha dan lain sebagainya. Itu berbeda ternyata. Al-Quran itu membedakan tentang kebenaran agama Islam. Kita lanjutkan. Nah, karena para tokoh agama mereka berperan merumuskan ajaran agamanya, namun dalam Islam para ulamanya hanya berperan memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Nah, di sini di serta warna biru ini maksudnya adalah agama Islam itu berbeda dengan agama yang lain. Kenapa? Kalau Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, kalau agama-agama lain ya, agama Kristen misalnya, itu para pemuka-pemuka agamanya itu berperan dalam menyusun ajaran atau kitab dari mereka, yaitu Bible misalnya, Injil ya. Kita ketahui Injil itu ada yang perjanjian baru dan perjanjian lama. Berbedanya di situ ya. Kalau Islam tetap Al-Quran. Dari awal Rasul atau Nabi kita diutus menjadi Nabi, Al-Quran sudah hampir 14 abad yang lalu ya. 1400 tahun yang lalu. Itu sama sampai sekarang. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu diturunkan Al-Quran itu diturunkan, maka Allah yang akan menjaganya. Seperti itu ya. Baik. Anak-anak semua, setelah kita mempelajari tentang sifat Rabbani dari ajaran agama Islam, maka kita akan mampu mengambil kesimpulan bahwasanya Rabbani adalah sifat ketuhanan yang ada di dalam diri setiap hamba.
di dalam setiap hamba, yaitu sifat yang selalu menjadikan Allah sebagai tujuan di dalam setiap melakukan amal perbuatan, dan menjadikan adalah Al-Quran sebagai pedoman di dalam menjalani perjalanan hidupnya di dunia. Ya, itulah sifat robbani yang dimiliki oleh Islam dan yang harus dimiliki oleh masing-masing umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalamnya. Demikian anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.